Kenapa ya? Hujan itu identik dengan angin kencang. Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini kita akan belajar satu bahasan tentang kenapa ya hujan itu identik dengan angin kencang. Kenapa nih sebelum atau saat hujan angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Nah sebelum mulai boleh dong di like, di komen-komen, di share, di subscribe juga YouTube Kamek, penting tuh ya. Terus juga kalau kalian mau dengerin di Spotify boleh banget kalian langsung search aja Kamek Cerita ya. Jadi kita langsung mulai aja ya tanpa basa-basi ya guys ya. Pernah nggak kamu memperhatikan ya, saat cuaca masih cerah nih, udara terasa tenang, daun-daun hanya bergerak pelan, bendera berkibar perlahan, dan suasana terasa biasa aja. Namun beberapa menit sebelum hujan turun, tiba-tiba angin mulai bertiup lebih kencang. Pohon-pohon bergoyang lebih kuat, debu berterbangan, pintu rumah bergetar, bahkan kadang langit yang tadinya tenang langsung berubah menjadi gelap hanya dalam hitungan menit. Banyak orang akhirnya menganggap bahwa hujan memang selalu ditemani angin kencang. Tapi benarkah demikian? Apakah hujan yang membuat angin menjadi kencang atau justru anginlah yang membawa hujan? Dan kenapa nih? Terkadang anginnya jauh lebih menakutkan dibanding hujannya sendiri. Ternyata semua itu tuh berhubungan dengan bagaimana awan hujan terbentuk dan bagaimana udara bergerak di atmosfer. Nah ini udah mulai di bab 1 ya. Udara selalu bergerak meski kita tidak menyadarinya. Sebelum memahami hubungan hujan dan angin, kita harus tahu nih terlebih dahulu bahwa udara di bumi sebenarnya tuh tidak pernah benar-benar diam. Setiap saat udara selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Pergerakan inilah yang kita rasakan sebagai angin. Gerakan udara terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Semakin besar perbedaan tekanannya, semakin cepat pula udara bergerak. Ketika udara bergerak perlahan, kita hanya merasakan semilir angin. Namun jika perbedaan tekanannya sangat besar, maka angin bisa bertiup sangat kencang. Bahkan dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi badai. Nah, di bab kedua, semua berawal dari matahari. Meskipun hujan terjadi di langit, sebenarnya prosesnya dimulai dari matahari. Panas matahari memanaskan permukaan bumi, namun tidak semua wilayah menerima panas yang sama. Ada daerah yang lebih cepat panas, ada yang lebih lambat. Akibatnya, suhu udara menjadi berbeda-beda. Udara yang lebih panas akan mengembang dan menjadi lebih ringan sehingga naik ke atas. Sementara udara yang lebih dingin akan bergerak menggantikan posisinya. Proses inilah yang menciptakan angin. Bisa dibilang, tanpa panas matahari, hampir tidak akan ada pergerakan udara seperti yang kita rasakan setiap hari. Lalu di bab ketiga nih, awan hujan membutuhkan udara yang terus naik. Awan hujan tidak muncul begitu saja. Untuk membentuk awan yang besar, diperlukan udara hangat yang terus naik ke atmosfer. Saat udara naik, uap air yang dibawanya mulai mendingin dan berubah menjadi butiran-butiran air kecil. Butiran tersebut kemudian berkumpul membentuk awan. Semakin banyak udara hangat yang naik, semakin besar pula awan yang terbentuk. Jika proses ini terus berlangsung, awan bisa berkembang menjadi awan hujan yang sangat tinggi dan tebal. Di dalam awan inilah terjadi berbagai proses yang akhirnya menghasilkan hujan, petir, bahkan hujan es di beberapa wilayah. Dan di bab keempat, kita akan bahas kenapa angin biasanya bertambah kencang sebelum hujan. Sebelum hujan turun, awan hujan biasanya sudah tumbuh sangat besar. Awan ini mengubah kondisi udara di sekitarnya. Udara hangat terus tertarik naik ke dalam awan. Sebagai gantinya, udara dari daerah lain bergerak menuju lokasi tersebut untuk mengisi ruang kosong. Pergerakan udara yang semakin cepat inilah yang kita rasakan sebagai angin yang mulai bertiup kencang. Makin besar awan hujannya, maka makin besar pula pergerakan udara yang terjadi. Dalam beberapa kasus, angin bahkan datang lebih dulu, beberapa menit sebelum tetes hujan pertama jatuh. Di bab kelima, ya, saat hujan turun, udara dingin ikut jatuh ke bawah. Ada hal yang menarik yang terjadi ketika hujan mulai turun ya. Tetesan hujan membawa udara yang lebih dingin dari bagian atas awan turun menuju permukaan bumi. Udara dingin ini memiliki massa yang lebih berat dibanding udara hangat di bawahnya. Sehingga saat mencapai permukaan, udara dingin akan menyebar ke segala arah dengan cepat. Inilah yang disebut sebagai downdraft ya, yaitu aliran udara yang bergerak turun dari awan menuju tanah. Downdraft inilah yang sering menghasilkan hembusan angin yang sangat kuat tepat sebelum atau saat hujan deras berlangsung.
Di bab ke-6, kenapa pohon bergoyang sangat keras saat hujan deras? Semakin tinggi dan semakin aktif sebuah awan hujan, maka semakin kuat pula arus udara di dalamnya. Di dalam awan terjadi pergerakan udara naik dan turun secara bersamaan. Ketika udara dingin turun dengan cepat lalu menyebar di permukaan tanah, angin yang dihasilkan bisa sangat kuat. Hembusan ini mampu menggoyangkan pohon, menerbangkan atap ringan, bahkan menjatuhkan ranting-ranting besar. Inilah alasan mengapa saat hujan deras kadang justru anginnya yang menyebabkan kerusakan paling besar, bukan air hujannya. Lalu di bab ke-7, apakah semua hujan disertai angin kencang? Jawabannya tuh enggak. Sebenarnya banyak hujan yang turun dengan angin yang sangat pelan. Misalnya, hujan gerimis yang berlangsung lama atau hujan yang berasal dari awan berlapis. Sebaliknya, hujan yang berasal dari awan badai biasanya disertai angin yang jauh lebih kuat. Karena jenis awan yang terbentuk memang menghasilkan pergerakan udara yang lebih ekstrem. Jadi, hujan dan angin kencang memang sering muncul bersamaan, tetapi tidak semua hujan pasti memiliki angin yang kuat. Lalu di bab ke-8, kenapa terkadang angin datang lebih dulu daripada hujan? Pernahkah kamu merasakan angin bertiup sangat kencang, tetapi hujan belum turun juga? Hal ini terjadi karena hembusan udara dingin dari awan bisa bergerak lebih cepat daripada tetesan hujan itu sendiri. Akibatnya, kita lebih dulu merasakan anginnya. Beberapa menit kemudian, barulah hujan mulai turun. Inilah sebabnya banyak orang bisa menebak hujan akan datang hanya dari perubahan arah dan kekuatan angin. Lalu di bab ke-9, kenapa setelah hujan udara terasa lebih sejuk? Jadi saat hujan selesai, udara biasanya terasa jauh lebih segar dibanding sebelumnya. Hal ini karena hujan membantu menurunkan suhu udara yang sebelumnya panas. Selain itu, butiran-butiran hujan juga menangkap sebagian debu dan partikel kecil yang melayang di udara sehingga kualitas udara menjadi lebih baik. Udara yang lebih dingin dan lebih bersih inilah yang membuat kita merasa lebih nyaman setelah hujan reda. Inilah alasan mengapa banyak orang menyukai suasana setelah hujan, karena memang terasa lebih tenang, sejuk, dan menyegarkan. Nah, kita sampai di kesimpulannya ya guys ya, di bab ke-10. Jadi, kenapa hujan identik dengan angin kencang? Karena saat awan hujan terbentuk, terjadilah pergerakan udara yang sangat besar di atmosfer. Udara hangat naik ke atas, sementara udara dingin turun dengan cepat menuju permukaan bumi. Perbedaan tekanan udara dan pergerakan massa udara inilah yang menghasilkan angin kencang yang sering kita rasakan sebelum atau saat hujan turun. Semakin besar dan aktif awan hujannya, semakin besar pula kemungkinan angin yang dihasilkan akan semakin kuat. Namun, tidak semua hujan selalu disertai angin kencang, karena semuanya bergantung pada jenis awan dan kondisi atmosfer saat itu. Lain kali saat kamu melihat pepohonan mulai bergoyang dan angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, coba lihat ke langit ya guys ya. Bisa jadi nih, alam sedang memberi tanda bahwa hujan akan segera datang. Angin ternyata bukan sekedar teman hujan, tetapi bagian dari proses besar yang membuat hujan bisa terbentuk. Dan semakin kita memahami cara alam bekerja, semakin kita menyadari nih bahwa setiap tetes hujan yang turun sebenarnya adalah hasil dari jutaan proses luar biasa yang terjadi jauh di atas kepala kita. Nah, jadi gitu ya guys. Jadi memang sih paling enak ya udara tuh abis hujan ya. Siapa di sini yang suka banget sama udara setelah hujan? Itu emang favorit banget lah ya. Jadi alasannya tuh seperti itu ya. Tidak sesederhana itu guys. Nah, buat kalian nih ya yang suka sama Kamek Belajar, boleh banget kalian subscribe YouTube Kamek ya. Karena gini, kalau Kamek Belajar itu kita akan ngebahas hal-hal yang memang relate sehari-hari yang mungkin kamu nggak tahu nih jawabannya gitu kan, atau mungkin pernah terlintas gitu kan bertanya sesuatu. Kalian boleh banget juga komen ya, kalian mau dibahas apa nih tentang Kamek Belajar ya. Komen aja langsung, oke? Buat kalian yang mau dengerin di Spotify, boleh banget langsung aja search ya Kamek Cerita, oke? Sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.